Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelelawar akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tempat Bertengger Kelelawar Microchiroptera di PPKA Bodogol. Kelompok kami terdiri dari Anissa Fitria, Anissa Nurismawati, Emrafi Nur Haikal, Kurota Aini, dan Tasya Aulia Nisa. Latar belakang dari penelitian kami adalah Indonesia merupakan negara biodiversitas terbesar di dunia. Biodiversitas di Indonesia mencakup keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman fauna salah satunya adalah keanekaragaman kelelawar. Ada 205 jenis kelelawar yang hidup di Indonesia, yaitu terdiri dari 72 jenis Megachiroptera dan 133 jenis Microchiroptera. Megachiroptera umum ditemukan bertengger di pohon besar dan Microchiroptera bertengger di gua. Kemudian salah satu tempat di Indonesia adalah PPKA Bodogol yang merupakan kawasan konservasi. Di PPKA Bodogol ditemukan 3 jenis Megachiroptera di PPKA Bodogol, dan tetapi belum ditemukan data mengenai Microchiroptera di PPKA Bodogol. Kemudian rumusan masalah dari penelitian kami adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian bangunan sebagai tempat bertengger dan bagaimana faktor-faktor ini memberikan manfaat langsung bagi kelelawar di kawasan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol atau PPKAB. Selanjutnya ada tujuan yang dibacakan oleh teman saya. Ya. Berikutnya untuk tujuannya, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian bangunan. Jadi baik itu dari kompleksitas, struktur bangunan, serta parameter-parameter lingkungan sekitar bangunan. Jadi faktor yang mempengaruhi kesesuaian bangunan sebagai tempat bertengger dan bagaimana faktor-faktor ini memberikan manfaat langsung bagi kelelawar di kawasan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol atau PPKAB. Selanjutnya, berikutnya manfaat. Adapun manfaat penelitian ini, jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah mengenai karakteristik fisik dan mikrohabitat tempat bertengger kelelawar dan juga memberikan data terbaru terkait jenis kelelawar yang teridentifikasi. Juga untuk bagi pihak PPKAB-nya itu dapat digunakan untuk memperbaharui data yang dimilikinya. Selanjutnya diteruskan lagi oleh teman saya untuk metodologinya. Ya, untuk penelitian ini berlokasi di Pusat Penelitian Konservasi Alam Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan selama penelitian adalah untuk alat kita menggunakan misnet, handnet, penggaris, jangka sorong, termometer, hygrometer, kantung belacu, GPS, tali rafia, kapas, kertas label, sarung tangan, tabel pengamatan, alat tulis, dan kamera. Sedangkan untuk bahan kita menggunakan kloroform untuk membius kelelawar yang sudah ditangkap. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif eksploratif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan misnet. Yang dilakukan pertama kali ialah selama penelitian kita melakukan penentuan plot di tiap jalur yang ada di PPKA Bodogol, kemudian melakukan pengukuran parameter lingkungan, mencakup suhu, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian pengambilan sampel kelelawar ketika ada kelelawar yang terjaring di plot, kemudian diidentifikasi dari morfologi kelelawarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah data pengamatan. Setelah melakukan pengambilan data, yang ditemukan adalah subordo dari Microchiroptera, familinya Rhinolopidae, jenisnya Rhinolopus, spesiesnya Rhinolopus sp. Sampel yang ditemukan yaitu sejumlah 2 ekor, lokasi ditemukannya yaitu di rumah kosong pada jalur Cikaweni. Kemudian berikut adalah data morfologi kelelawar yang ditemukan berjenis kelamin jantan dan betina. Keduanya tidak memiliki tragus dan tidak memiliki cakar jari kedua.
dan memiliki antitragus. Kemudian data karakteristik tempat bertengger kelelawar. Kelelawar ini ditemukan di rumah kosong dengan karakteristik berikut. Waktu pengukuran yaitu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kemudian temperaturnya yaitu 24,5 derajat Celcius, kelembapannya 90% dengan ketinggian 850 mdpl. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran dimensi tempat bertengger kelelawar. Ruangan dari rumah tersebut kurang lebih memiliki lebar 6 meter dengan tinggi 4 meter dan luas rumah totalnya itu kurang lebih 10 kali 5 meter. Nah, lokasi penemuan kelelawar yaitu dekat dengan tempat penginapan di PPKA Bodogol. Ada yang warna merah ini adalah tempat lokasi di mana kelelawar tersebut ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Anissa. Baik, selanjutnya ada beberapa tumbuhan yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan Microchiroptera. Ada pohon kurai, ada kiara, ada sampang, ada kaliandra, ada afrika, serta tumbuhan lain yang belum teridentifikasi. Di sini dapat terlihat bahwa vegetasi dari pohon-pohon di sekitar lokasi penemuan Microchiroptera cukup banyak, yang mana banyaknya pohon tersebut dapat menambah kelembapan dari lokasi penemuan Microchiroptera. Selanjutnya ada pembahasan dalam penelitian ini. Microchiroptera adalah kelelawar yang berhabitat asli dalam goa, di mana goa yang dijadikan sebagai tempat bertengger adalah goa yang lembab dan juga gelap. Sementara itu di PPKA Bodogol merupakan wilayah yang tertutup vegetasi dengan kerapatan yang cukup baik. Kerapatan tersebut mampu menambah tempat di mana Microchiroptera dapat bertahan hidup. Seperti yang ditunjukkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Microchiroptera dapat bertahan hidup atau bertengger lain selain di goa. Kemudian Microchiroptera yang ditemukan di PPK berada di dalam bangunan yang kosong dengan karakteristik kelembapan 90 derajat, suhu 24,5 derajat Celcius dengan ketinggian tempat 850 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mendukung Microchiroptera untuk bisa bertahan dan bertengger di dalam PPKA Bodogol. Selain faktor iklim dan juga faktor fisik bangunan, juga faktor pendukung lain seperti banyaknya serangga yang digunakan oleh Microchiroptera sebagai bahan sehingga Microchiroptera bisa bertahan hidup. Berikutnya kesimpulan yang terakhir adalah kelelawar Microchiroptera yang biasanya tergantung pada struktur tempat bertengger alami seperti gua itu dapat menggunakan habitat lain seperti bangunan untuk tempat bertenggernya. Adapun beberapa faktor yang membuat kelelawar itu memilih menggunakan bangunan sebagai tempat bertengger diantaranya ialah karena bangunan tersebut memiliki iklim mikro yang mendukung habitat bagi kelelawar seperti suhu harian seperti pada lokasi yang kita jumpai yaitu suhu harian berkisar antara 24,5 derajat Celcius, kelembapan 90%, dan ketinggian berada pada 850 mdpl, serta dimensi bangunan yang digunakan sebagai tempat bertengger memiliki ukuran lebar 5-6 meter, tinggi 3-4 meter, dan luasan kurang lebih 10 kali 5 meter. Nah, adapun bangunan tersebut banyak terbuat dari anyaman kayu sehingga lebih disukai oleh kelelawar. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok kelelawar. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu terima kasih. Juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu dosen pembimbing 1, Bapak Ade Suryanda, SPD, MSI, dan dosen pembimbing 2, Ibu Dr. Anda Yulilina Retno, M. Biomed. Ya, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.